Februari 2023. Untuk saldo POWI kita minus ya, yaitu sebesar Rp352.000. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara online dapat memberikan persembahan juga, yaitu melalui BCA atas nama Ibu Marcelina Wulansari. Baik, untuk POWI saat ini sudah memiliki akun YouTube. Untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir, baik secara online maupun onsite, udah dapat like juga, komen atau sub ya. Mari kita sama-sama untuk mendukung, yaitu akun dari POWI. Baik, untuk ibadah POWI akan diadakan secara onsite juga untuk minggu depan, yaitu di lantai 16 juga. Untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini, mari kita ajak untuk teman-teman seiman agar lebih menguatkan iman kita. Demikian untuk pengumuman POWI. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum memulai ibadah POWI, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini berkumpul untuk lebih lagi menguatkan iman mereka agar lebih mengandalkan Engkau di setiap pergumulan yang ada saat ini Bapa. Hadirlah di hadapan kami Bapa, biarlah ibadah kami Engkau terima dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali. Mungkin di antara kita sering ya gitu kalau ada masalah nyalahin Tuhan. Saya sendiri waktu bapakku meninggal, hal pertama yang saya ucapkan itu, dari miliaran manusia di dunia Tuhan, kenapa harus dia? Kok tiba-tiba gak ada tanda-tanda, gak ada sakit gitu kan? Nah, waktu berjalan, tiba di Februari 2023, tiba-tiba mama sakit. Waktu mama sakit, saya cuman berdoa dalam hati, Tuhan luka kemarin belum sembuh ya, jangan diambil dulu gitu. Ya Tuhan berkehendak lain. Mama saat itu mengeluh, nah aku udah lelah cuci darah. Seberapa sakitnya saya melihat, wah orang tua udah nyerah. Terus saya berdoa, Tuhan kalau memang ini sudah waktunya Engkau mempertemukan dia dengan Bapak, saya sudah ikhlas. 3 hari kemudian mama meninggal. Jadi kalau nyalahin Tuhan itu salah. Karena nyalahin enggaknya cobaan itu tetap ada. Yang ada jalan hidup kita yang enggak baik. Baik, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku
memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan ini lebih lagi untuk Tuhan. Kita buktikan bahwa kita nggak ngeluh, kita tetap mengandalkan Dia di setiap pergumulan yang ada dalam hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami mengerti Tuhan untuk setiap yang ada dalam hidup kami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita angkat lagu pujian ini dari awal kembali, agar Tuhan memberikan kita pengertian yang baik bahwa cobaan itu enggak selamanya untuk memberikan kita kelemahan, tapi lebih menguatkan kita. Karena saya percaya waktu orang tua saya pergi, saya cuma bilang, Tuhan apa rencanamu untuk hidupku Tuhan? Jika memang aku juga Engkau panggil, aku sudah siap Tuhan, aku siap Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Kau berikan di setiap kami hadir saat ini. Bapak, ajar kami untuk mengerti untuk setiap pergumulan kami Bapak. Biarlah iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat dan tetap mengandalkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapak. Amin Tuhan, amin. Baik, silakan duduk kembali. Masih ada sukacita ya? Baik, secara online masih ada sukacita ya? Baik, sebentar kita memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dari yang segala terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, karena beliau masih, Tuhan Yesus masih memberikan kita yaitu kesehatan, pekerjaan. Ini juga salah satu berkat yang luar biasa. Ada amin? Baik, mari kita angkat lagu pujian yaitu Kecaplah dan Lihatlah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, mari kita undang Bapak Ibu Saudara semua, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Baik, mari kita doakan persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan di setiap kami yang ada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberikan Bapa, lebih lagi Engkau berkati, berikan panjang umur dan kesehatan Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, Terima kasih Tuhan. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cintamu Tuhan, aku rindu
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat lagu pujian ini dari awal kembali. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan ini lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku mencintai. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Allah yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami sujud sembah di tahta-Mu yang Maha Kudus. Mohon pengampunan kasih karunia-Mu Tuhan, dan juga berkat-Mu terhadap firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan untuk kami, karena kami siap mendengar. Layakkanlah kami Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Gak usah kenalan lah ya, sudah tahu lah ya. Ya baik, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu ya, adik-adik sekalian untuk kita boleh buka gadget kita. Silakan dibuka Yohanes 5, ayat 5 sampai 9 ya. Sebenarnya cukup 9a tapi kita baca sampai 9 aja. Sudah? Nggak perlu ditampilkan ya. Oke. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakan di awal, jemaat Bapak Ibu sekalian membaca bergantian ya. Jadi saya duluan sampai dengan 9. Yohanes 5 ayat 5.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Silakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Baik, sesuai tema kita hari ini adalah fokus ya. Fokus. Tetap dibuka aja gadgetnya nggak apa-apa. Ya, kita belajar firman Tuhan dulu. Perhatikan di ayat yang kelima ya. Mungkin slide-nya sudah bisa ditayangkan. Ayat yang pertama, slide pertama ya. Ini menceritakan ada orang yang sakit lumpuh, tetapi dia berada di kolam Bethesda ya. Ya kolam Bethesda ini kalau bahasa Ibrani artinya House of Mercy ya. Jadi tempat kemurahan, tempat anugerah. Ya jadi kalau di zaman sekarang kita tempatnya tempat bisa menyembuhkan orang. Ya dan itu bentuknya kolam. Ada 5 serambi di situ ya, ada 5 serambi. Dan bagaimana sih ceritanya kok bisa menyembuhkan gitu ya. Sehingga banyak sekali orang di situ ya. Di 5 serambi itu berduyun-duyun menunggu, bahkan orang yang sakit ini sudah lama di situ dikatakan ya. Ayat 5 ya, di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, bayangkan. Berarti dia sangat mengharapkan mukjizat dari kolam itu ya. Nah ini slide pertama ya. Nah supaya kita tidak salah menafsirkan ini goib atau bukan gitu ya. Kan zaman sekarang kan bisa dikait-kaitkan ke situ ya. Kita baca ayat 4, yuk silakan ya. Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4 dikatakan di situ apa? Oke, berarti ada kata sewaktu-waktu ya. Jadi sewaktu-waktu, jadi kolam itu sebenarnya tenang gitu ya. Ya seperti kolam renang kali ya, kolam renang. Saya sebenarnya merekam, pada saat kesana tuh saya rekam. Saya rekam, waktu ke Israel itu saya rekam dan memang melihat tempatnya itu, ya kalau sekarang Pak Naban juga udah pernah kesana ya pecah-pecah ya. Batu-batunya udah pecah, tapi bayangkan ya. Pak Iwan juga udah pernah kesana ya. Jadi itu kolam. Tapi sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di situ ya. Yohanes 5 ayat 4 ya. Jadi saya bukan mengarang-arang nih. Kita belajar di Yohanes 5 ayat 4. Jadi sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ya ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Ya. Dan siapa dulu yang masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Kira-kira kalau zaman sekarang ada, kita bakal merapat ke kolam itu enggak? Merapat enggak? Ragu. Ini ragu karena enggak tahu atau ragu karena takut salah atau takut ini goib kali ini Pak gitu ya. Loh tapi ini firman Tuhan loh, Yohanes 5 ayat 4 loh. Ya. Jadi sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu menggoncangkan air. Jadi itu ada beberapa hal situ ya, sewaktu-waktu ngomongin waktu. Artinya kalau saya ke sana lagi sakit nih gitu ya, berarti saya mantengin nih, benar gak? Mantengin gitu, tungguin gitu ya. Kapan nih turun nih gitu ya. Kan gak mungkin datang kayak kantor gitu, datang jam 9, jadi ke kolam jam 9 turun, gak datang pulang jam 6 gitu ya, enggak kan ya. Kalau orang yang pingin sembuh, sudah sakit pasti nongkrongnya berhari-hari ya. Bahkan bacaan kita tadi menyebutkan 38 tahun ya di situ lamanya. Nah itu sewaktu-waktu. Terus turun malaikat Tuhan mungkin zaman itu nggak kelihatan banget gitu ya. Tapi
ke kolam itu dan airnya goncang. Nah begitu airnya goncang, berarti yang sakit ini, katakan yang lumpuh ini fokusnya kepada air goncang itu ya. Jadi begitu dia goncang, nah ini nih, udah mujarab nih, merapat dong. Tapi sayangnya dia lumpuh. Sementara itu berebut loh ya, bukan 1-2 orang aja di situ. Ya, ribuan orang kalau kita baca dari awal gitu ya. Jadi ini cerita sedikit tentang bagaimana kolam Bethesda dan bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Kalau kita karyawan baru pengen tahu cara kerjanya bagaimana ya. Nah ini kita pengen tahu nih kolam Bethesda sampai segitu orang banyak untuk menunggu untuk sembuh ya gitu ya. Ternyata cara kerjanya begitu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, das, airnya tergoncang, buru-buru masuk, sembuh. Ya, inilah yang pemahaman tentang kolam Bethesda. Ya, jangan tanya saya Pak, itu gaib atau gimana gitu ya. Kira-kira gaib atau tidak, saya nggak mau bahas karena itu 7 SKS. Karena itu ada paham-pahamnya. Karena cerita kolam Bethesda itu dulu dipakai dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Sampai pada saat terakhir itu ya. Oke, paling tidak saya sudah menjelaskan sedikit gambaran kolam Bethesda. Dan bagaimana orang sakit itu mendambakan ya. Menanti-nantikan, sampai segitu menanti-nantikannya ya. Nutuh agar malaikat turun, goncang dan masuk dan sembuh. Gitu ya. Oke, next Pak, slide-nya. Saya nggak dikasih ini nih ya. Mentang-mentang nih. Oke, nah saya mau colek sedikit tentang mentalitas ya. Artinya bayangkan, next Pak. Nggak ada itu ya Har. Oke, nih saya coba mau kasih gambaran. Ayat pertama, ayat kelima tadi di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kalau saya kurangin ya, kalau usia dia pada saat di kolam itu 50 tahun, kalau usianya seorang yang sakit itu 50 tahun dan dia 38 tahun sakit, berarti dia sudah sakit sejak umur berapa? 12 tahun. Coba bayangkan dulu. Bayangkan dulu kita usia 12 tahun sakit gitu. Terus 38 tahun sakit. Atau oke deh, kalau usianya 70 tahun gitu. Kalau usianya 70 tahun, 38 sakit, berarti dia sakit sejak usia 32 tahun. Nah ini gambaran ya, supaya kita tahu nih. Yang dikatakan di situ ada seorang ini kira-kira kalau 38 tahun sakit, usianya pada saat itu dia di situ 50 tahun, berarti sejak 12 tahun dia sakit. Gitu ya. Artinya apa? 38 tahun itu mentalnya sudah terbentuk. Ya kan namanya orang sakit ya. Dan kesehariannya lumpuh gitu ya. Akhirnya dia punya pola hidup sendiri dibandingkan dengan kita yang normal gitu. Jadi terbentuk, mentalnya tuh terbentuk. Apalagi dia mentalnya terbentuk yang tadi kita pelajari. Sewaktu-waktu goncang air ditungguin sama dia. Ditungguin sama dia. Selama itu ya 38 tahun. Karena dia menderita sakit gitu ya. Next Pak. Nah ini yang saya sebut segitu lamanya menyebabkan mentality-nya jadi terbentuk ya. Next Pak. Nah ya. Jadi mentalnya terbentuk. Mentalnya terbentuk karena 38 tahun dia sakit dan dia taunya cuma satu tadi, ada beberapa poin ya, Yohanes 5 ayat 4 ya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, menggoncangkan air, rebutan masuk, sembuh. Dan itu terekam di kepalanya terus. Karena hanya itulah satu-satunya harapan. Makanya dia 38 tahun sakit lamanya dan dia berada di situ. Gitu ya. Oke. Apa saja mental yang terbentuk? Ya, yang pertama adalah tanda goncangan. Jadi dia nungguin tanda goncangan gitu kan ya. Jadi udah kebentuk, karena kalau saya mau sembuh nih, saya nih sakit lumpuh nih. Saya harus menunggu tanda goncangan. Terus yang kedua, next, harus mengeluh. Ya, dia tuh selalu mengeluh. Kalau teman-teman tadi baca ya, Bapak Ibu sekalian, baca yang di ayat 5 ayat 7 ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Kemudian sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah mendahului. Ya kan, tidak ada orang mendahului. Jadi dia ngeluh tidak ada orang yang bantuin dia. Ya kenapa, semua orang sakit di situ kan. Dan kalau sudah ngomongin airnya goncang,
udah egois masing-masing ya, pasti kabur duluan gitu loh. Karena kesempatan sembuh itu pada saat itu di kolam Bethesda. Dan yang ketiga ada akhirnya apa? Akhirnya dia, didahuluin lagi nih saya. Selalu ada orang yang mendahului gitu. Akhirnya itu mentalnya seperti itu. Mentalitasnya ya. Jadi dia terbentuk karena terlalu lama di situ dan taunya pengharapannya hanyalah kepada kolam Bethesda. Ya ini kita belajar dikit tentang mentalitinya. Ya, bahwa orang ini yang sakit lumpuh ini sudah terbentuk mentalnya. Ya. Dan situ saya ada catatan sedikit mengenai Tuhan gitu ya, saya merahin di situ. Kenapa? Karena dalam konteks ini Tuhan ini kan dia nggak tahu itu Tuhan. Pada konteks bacaan kita itu kan Yesus ya. Jadi Tuhan ini saya jelaskan sedikit itu secara kuriosnya itu bahasa Yunani artinya ganda, Tuan sebenarnya. Jadi karena dia lumpuh, Yesus lewat, apakah kau mau sembuh? Iya Tuhan, nggak ada yang nurunin saya, nggak ada yang nganterin saya ke kolam ketika guncang gitu ya. Oke, jadi balik lagi bahwa mentalitasnya itu sudah terbentuk. Mentalitas apa yang sudah terbentuk? Yaitu mentalitas sarana. Ya, next. Jadi mentalitas sarana. Ini yang salah nih. Ini yang menurut saya gagal fokus dia. Karena dia taunya sewaktu-waktu malaikat turun, air goncang, nah itu mental sarana. Karena dia sudah terbentuk sekian puluh tahun, hanya itu yang dia andalkan. Ya, taunya adalah mental sarana. Saya masuk ke kolam menjadi sembuh. Ya, itu pelajaran pertama buat kita. Next. Nah, ayat 6 dan yang ke-7 kalau kita baca ya. Tadi kita baca, saya bacakan ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, tuh ya, karena ia tahu, ianya besar ya. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira Yesus nih logis gak sih nanya begitu ya? Ya Yesus logis gak nanya begitu? Ya dia tahu lah ya harusnya ya. Dia kan memiliki kuasa ilahi gitu ya. Sebagai itu, tapi dia tanya gitu, maukah engkau sembuh? Terus dijawabnya apa? Jawab orang sakit itu kepadanya, apa? Mau. Tapi yang ditulis bukan itu ya. Tapi yang ditulis adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gagal fokus gak? Asimah, mau gak kau ku kasih tahu cara supaya cepat dapat target hari ini? Enggak bisa Pak, jadi gini-gini. Nah itu gagal fokus tuh. Itu kira-kira ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ya kan? Maukah engkau sembuh? Jawabannya, aduh nggak ada nih yang nurunin saya Tuhan. Gitu. Ya. Jadi ini akibat mental sarana. Next. Jadi karena akibat mental sarana jadi gagal fokus. Ya. Nextnya adalah gagal fokus. Kenapa? Karena pertanyaannya sama jawabannya nggak nyambung. Yang dikeluhkan adalah kekecewaannya ya. Nggak ada orang lain yang mau bawa saya dan saya selalu didahului. Karena mental sarana itu. Karena dia sudah terbentuk sekian puluh tahun karena dia sakit ya. Kita juga kalau ngelihat orang lumpuh sakit ya dia punya polanya sendiri-sendiri lah. Memang ya cara hidupnya sudah pasti berbeda. Tetapi pemahaman dia terhadap kolam Bethesda itu membuat mental dia itu sangat-sangat melekat. Sementara dia lumpuh. Logisnya, saya lumpuh nih. Nunggu malaikat dengan sewaktu-waktu kesannya berarti kan bukan sesuatu yang waktu durasinya panjang gitu ya. Bisa ya saya nggak bilang itu sebentar atau berapa detik berapa menit gitu. Tapi kalau bicara sewaktu-waktu artinya ada waktu yang sangat cepat. Dan ini bagaimana itu? Orang lumpuh itu bisa ke sana. Ya mungkin diinjak-injak atau mungkin nggak sampai gitu ya. Akhirnya sudah selesai goncangan gitu ya. Dan bahkan mungkin orang sudah ribuan masuk ke kolam tersebut. Nah akibat itu mental sarana itu jadi dia gagal fokus. Karena dia fokusnya adalah tadi kepada apa? Kolam Bethesda ya. Ingat ya. Oke itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah next. Nah ini di firman Tuhan selanjutnya kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan
berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, sekalipun akibat mental sarana tadi, boleh deh slide-nya di fullin langsung ya. Nah, ini akibat mental sarana gagal fokus, tapi dengan kemurahan Tuhan, ya dengan kemurahan Tuhan, hanya dengan kuasa perkataan loh. Bukan karena kolam ya. Sehingga Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita punya mental iman. Ya, jadi hanya dengan perkataan. Ya, ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau teman-teman pada saat kondisi di situ bingung juga ya. Tiba-tiba ada orang, Asimah, angkat teleponmu, dial nomor pelanggan ini, pasti rejoin. Kira-kira Asimah jawabnya apa? Masa nih Pak Naban ngasih list keren banget ini gitu kan, list call-nya gitu ya. Ya Pak Naban, nah itu kira-kira itu menjadi sesuatu yang gak mungkin gitu ya, gak mungkin. Tetapi terbukti bahwa dalam firman Tuhan pada bacaan kita hari ini dengan kuasa perkataan. Ya, jadi bacaan kita pada siang hari ini Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 itu jelas ya. Bahwa Tuhan ingin kita jangan memiliki mental sarana. Mental sarana itu mental yang ya tadi terbentuk tadi. Usianya 38 tahun sakit ya. Anggap dia yang usia 50 dari 12 tahun, dari usia 12 tahun udah sakit. Artinya mentalnya sudah terbentuk. Dan itu menjadikan dia gagal fokus. Nah bagaimana dengan kita? Next. Nah berkat firman yang boleh kita bawa pulang pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya gak usah panjang-panjang ya. Karena menurut saya firman Tuhan pada siang hari ini sesungguhnya sudah dapat teman-teman mengerti. Ya, tapi yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, jangan gagal fokus. Ya. Dari cerita atau bacaan firman Tuhan pada siang hari ini jelas ya. Tuhan ingin kita hanya mengandalkan siapa? Kuasa Tuhan ya. Bukan kolam Bethesda atau bukan sarana ya. Jadi pengharapan kesembuhan gitu ya. Awalnya hanya pada kolam. Ya, jadi tapi seharusnya berharap kepada Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang kita menghadapi masalah gitu ya, atau menghadapi suatu tantangan, ujian gitu ya, atau sakit penyakit gitu ya. Kita hanya berpikir dengan kemampuan kita sendiri, ada strategi, solusi. Kita cerita kepada teman curhat gitu ya. Yang ada teman curhatnya malah bocorin kemana-mana. Jadi ribet jadinya urusannya gitu ya. Padahal harusnya dapat solusi. Nah artinya Tuhan ingin mengarahkan kita, mata kita, pikiran kita, pemahaman kita dari bacaan firman Tuhan siang ini. Janganlah terhadap kolam Bethesda-nya. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, satu hal yang dalam bacaan kita itu yang sangat paling menurut saya paling mewah kali ya, paling harganya tak ternilai. Yaitu adalah pertanyaan ayat 6-nya itu. Maukah engkau sembuh? Ya kan, kita doa mati-matian pengen sembuh gitu ya misalkan. Atau pengen sesuatu, pengen solusi, pengen tolong Tuhan agar pekerjaanku lebih baik lagi gitu ya. Tapi ini malah ditawarin gitu ya. Ini mewah banget, kemurahan hati Tuhan tuh sangat mewah. Sehingga Tuhan ingin mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Dia. Sehingga pertanyaan itu sangat mewah. Maukah engkau sembuh? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya adik-adik, saya bilangnya adik-adik aja ya. Jangan gagal fokus. Setiap kita ada masalah, solusi, strategi, aduh ini bagaimana masalahnya? Kucek dulu di TikTok, mungkin ada solusi dari TikTok gitu ya. Atau YouTube ya biasanya ya, kalau bapak-bapak ini kalau bertukang atau ada masalah listrik atau apa gitu, lihatnya YouTube. Ya itu sarana. Tetapi kalau udah bicara kita punya iman gitu ya, artinya kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan kuasa ilahi melalui Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan gitu ya. Tuhan tolong.
saya ada masalah, saya ada ini. Sehingga kita tidak mental sarana. Nanti cerita sama temennya, kau kesana aja, mantap itu gitu kan. Selesai masalah urusan gitu ya. Cepat kok cairnya itu, apa nama aplikasinya itu? Yang batuk itu pinjol tuh kayaknya udah tahu. Ya, nah yang kayak gitu. Jangan mental sarana. Memang solusinya cepat tapi perbaikannya, pemulihannya sulit gitu ya. Tanya dulu solusinya kepada Tuhan agar kita bisa fokus. Jadi jangan sampai kita gagal fokus karena mental sarana tersebut ya. Oke, yang kedua adalah firman Tuhan yang bisa kita bawa pulang. Pertama jangan gagal fokus, yang kedua adalah komunikasi, doa. Ya seperti khotbah firman Tuhan ibadah kemarin gitu ya, minggu lalu dengan Pak Wesley gitu ya. Komunikasi itu dua arah, bukan satu arah gitu ya. Jadi artinya kita berdoa iya, tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan juga, membaca firman Tuhan juga. Tuhan pengen apa, kita lewat firman Tuhan yang harus kita tahu. Nah, dalam komunikasi dan doa ini, Tuhan menunjukkan kemurahan kasih-Nya gitu ya. Maukah engkau sembuh? Tapi jawabannya beda, karena dia gagal fokus tadi. Tetapi tetap aja bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemurahan Tuhan, tanpa syarat gitu ya. Tanpa dia harus ngapa-ngapain gitu ya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin bersentuhan langsung dengan kita. Tidak melalui sarana, tapi ingin bersentuhan langsung. Artinya apa? Kita harus berdoa, kita harus minta solusi sama Tuhan. Kita harus mendengarkan apa Tuhan yang mau melalui firman-Nya. Bukan melalui mental sarana tadi. Jadi Tuhan Yesus ingin kita berdoa ya. Kalau teman-teman baca Yesaya 59 ayat 1 itu tangan Tuhan terbuka ya. Tangan Tuhan terbuka. Artinya ini suatu janji yang sangat nyata dan kita bisa yakin itu. Ya, jadi fokuskanlah sesuatu setiap kita menghadapi masalah yaitu tangan Tuhan terbuka kok. Oh enggak pakai kok, tangan Tuhan terbuka. Ya tangan Tuhan terbuka. Sehingga kita bisa memanjatkan doa kita, tentunya komunikasi dua arah. Kita juga harus membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui pergumulan tersebut. Gitu ya. Nah yang terakhir adalah berkat yang boleh kita bawa pulang adalah cara dan waktu Tuhan. Ya jadi cara Tuhan menyembuhkan menurut saya ya caranya Tuhan lah. 38 tahun menungguin sewaktu-waktu airnya goncang dan turun malaikat goncang gitu dan harus masuk kolam itu. Tidak perlu ditempuh sama orang yang sakit lumpuh ini. Karena kemurahan hati Tuhan tadi. Karena itu cara Tuhan. Cara Tuhan agar apa? Agar semua kita di sini melihat janganlah pada sarana, janganlah mentalitasnya mentalitas sarana, tapi ayo tanganku terbuka, sampaikan. Tuhan akan menolong dengan cara dan waktunya Tuhan. Dengan cara dan waktunya Tuhan. Nah waktunya yaitu mungkin sekian tahun dia ya di situ ya sakit gitu ya. Dan akhirnya sembuh gitu loh. Dan bisa berjalan loh. Ya kan? Kita nggak tahu tuh nanti di kolam Bethesda pas sudah masuk dia taruhlah bisa dia kejar gitu ya. Begitu selesai masih ada sisa-sisa sedikit gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya. Ya, karena itu logis-logis pemikiran kita gitu. Jadi yang pasti-pasti aja. Yaitu kita minta dengan Tuhan. Ya, jadi tiga berkat Tuhan yang boleh kita bawa pulang pada siang hari ini adalah yang pertama jangan gagal fokus ya. Setiap kita terhimpit sesuatu apapun ataupun kita mengalami masalah apapun ya. Biasanya langsung kita mengandalkan teman, mengandalkan sarana, mengandalkan apapun yang sifatnya instan gitu ya. Apalagi kesulitan keuangan ya. Mengandalkan kiri kanan, malu minjem sama teman, minjem sama aplikasi gitu ya. Cair pula gitu ya. Dan mulai lanjutlah
kebohongan itu terjadi gitu ya. Nomor teleponnya hilang lah, nggak diangkat lah gitu ya. Emergency call-nya teman sebelah jadi ikut berbohong gitu ya. Wah, masalah ini mah sudah pernah kita atasi ya Pak Namun. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Karena kita gagal fokus. Ya, karena kita gagal fokus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita gagal fokus dalam menghadapi masalah. Ya, bacaan kita firman Tuhan pada siang hari ini itu juga yang saya pegang dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Jadi setiap apapun sesuatu ngerem dulu. Walaupun kesannya bisa saya beresin, ntar dulu. Ini apa nih gitu ya. Fokusnya kemana nih? Jangan sampai gagal fokus gitu ya. Kemudian berdoa, minta arahan, dan menunggu cara dan waktunya Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau sampaikan di Injil Yohanes ayat 5 ini Tuhan, memberikan kami gambaran Tuhan, untuk kami selalu takut akan Engkau, karena Engkaulah yang memiliki kuasa ilahi Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mengarahkan mata, pikiran, hati, pemahaman kami Tuhan hanya kepadamu dalam setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Agar kami tidak mengandalkan orang lain. Agar kami dapat Tuhan memandang-Mu, memandang masalah yang kami hadapi dari dimensi-Mu Tuhan. Bukan dari dimensi manusia. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pondasi penuntun dalam kehidupan kami. Sekalipun kami Tuhan menghadapi masalah, kami yakin percaya pertolongan-Mu Tuhan nyata. Sekalipun kami Tuhan tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Seperti bacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi Engkau berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sungguh Tuhan kuasa perkataan Yesus, Tuhan kami, sungguh ajaib dan mukjizat nyata dalam kehidupan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini kami lakukan untuk kami boleh memaknai karya keselamatan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib. Untuk kami terus Tuhan menjalani kehidupan kami ini dengan mental iman yang telah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Untuk itu Tuhan, kami juga memohon kasih-Mu Tuhan melalui doa-doa kami. Karena Tuhan dalam firman ini Tuhan ingin bersentuhan langsung dengan kami. Bukan melalui sarana apapun, tetapi melalui komunikasi dengan Engkau melalui doa-doa kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman ini adalah berkat yang ingin Kau sampaikan kepada kami, khususnya di ibadah Powi pada siang hari ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan doa-doa syafaat ini, apapun yang kami doakan, merupakan keyakinan kami, iman kami bahwa Tuhan ingin bersentuhan langsung dengan kami. Sehingga biarlah cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan, ataupun kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Saya undang hambanya Pak Naban untuk berdoa syafaat untuk kita semua dan menyampaikan doa-doa syafaat kita.
Mari kita arahkan hati kita akan mendukung dalam setiap doa pergumulan kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan hormat bagi kemuliaan-Mu Bapa, boleh kami naikkan Bapa karena kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami bawa ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah juga Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan pada siang hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Untuk kami tidak gagal fokus di dalam kehidupan kami, tetapi kami melihat Engkau Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber jawaban dari segala apapun Tuhan yang boleh menjadi persoalan pergumulan kami yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga boleh menguatkan kami Bapa. Untuk kami tidak melihat dari setiap masalah persoalan yang ada secara kedagingan, tetapi kami boleh melihat itu dalam kacamata iman yang Tuhan ajarkan dalam kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau sendiri juga Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau sendiri juga Allah yang sungguh memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melangkah. Dan bahkan sekiranya kami Tuhan juga terintimidasi oleh kuasa iblis yang menyatakan bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Dan biarlah hari ini juga Tuhan, kami boleh dimenangkan oleh kebenaran firman-Mu, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh bawa pulang Tuhan dalam kekuatan iman kami Tuhan, untuk kami boleh terus melangkah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati untuk hamba-Mu Pak Yansen Tuhan, yang telah Engkau pakai Tuhan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, bahkan kuasa otoritas Tuhan terus boleh menyertai di dalam setiap kehidupan pribadinya, bahkan juga Tuhan pelayanan Tuhan percayakan dalam kehidupannya Bapa. Berkati keluarga, berkati segala usaha pekerjaan, bahkan juga Tuhan berkati kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini ya Bapa. Engkau melihat hati kerinduan mereka Tuhan dalam segala keterbatasan, kekurangan, bahkan juga Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang ada Bapa. Biarlah ini juga Tuhan menjadi suatu kebenaran di hadapan-Mu Bapa. Bahwa ini merupakan kerinduan hati kami Tuhan untuk boleh terus melayani Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ini juga Tuhan menjadi suatu iman kami Tuhan. Untuk kami terus juga Tuhan boleh merasakan bagaimana sungguh kuasa Tuhan, sungguh kebaikan Tuhan boleh ada di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami ya Bapa. Bapak Hari Tanus Sudipto dan keluarga yang ada. Yang Tuhan tunjuk selaku pemimpin di dalam MSC Group ini ya Bapak. Biarlah Kau terus tambahkan hikmat dan kebijakan Tuhan di dalam memimpin MSC Group dan seluruh unit bisnis yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati keluarga yang ada, kesehatan yang ada juga Tuhan. Bahkan biarlah hikmat Tuhan terus boleh menyertai. Berdoa untuk Bapak Ade Chandra yang Tuhan percayakan untuk memimpin MVN yang ada. Juga untuk Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan memimpin MSC Vision, K-Vision, serta jajaran BOD yang ada Bapak. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu perusahaan kami Tuhan. Di dalam upaya untuk terus boleh bangkit kembali ya Bapak. Biar segala upaya dan kebijakan yang ada juga Tuhan. Kuasa Tuhan boleh bekerja, berkat Tuhan boleh Engkau nyatakan. Bahkan pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah perusahaan kami ya Bapak. Kami rindu juga Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau percayakan mengambil bagian di dalam pekerjaan ini ya Bapa. Urapi kami, berikan kami kemampuan Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Bukan untuk pribadi kami. Tetapi kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang mengutus kami. Masuk di tempat ini ya Bapa. Menjadi utusan Tuhan. Berbuah di tempat ini ya Bapa. Boleh memberikan kontribusi di dalam perusahaan ini ya Bapa. Bahkan menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan. Di tengah-tengah pribadi. Di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Berdoa untuk Live Channel dan juga Pijar TV ya Bapak. Bila kiranya Tuhan Engkau terus juga memberkati untuk sarana media ini ya Bapak. Menjadi alat-Mu yang dapat menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapak. Sehingga ada banyak orang dipulihkan, banyak orang dimenangkan. Bahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus mereka boleh dapatkan ya Bapak. Berkati setiap tim Live Channel Pijar TV yang ada juga Tuhan. Biarlah mereka ini juga Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan di tengah-tengah ladang pelayanan media yang ada.
yang Tuhan percayakan di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus POWI yang ada dan pertumbuhan iman setiap jemaat POWI ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus mampukan untuk kami boleh senantiasa mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan buat kami. Sehingga kami boleh terus juga Tuhan merasakan kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Berkati untuk Pak Iwan yang Tuhan tunjuk menjadi koordinator. Berkati Pak Momo, berkati juga Pak Ade Chandra yang Tuhan menjadikan pembina dalam kepengurusan POWI yang ada ya Bapa. Biarlah kami terus juga Tuhan bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada. Boleh menyatukan hati Tuhan, bergandengan tangan. Untuk Tuhan boleh melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah pelayanan ini juga Tuhan boleh berbuah di tengah-tengah perusahaan yang ada. Di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi dan keluarga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh karyawan MSC Vision. Di dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit-penyakit yang ada. Biarlah kuasa kasih Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas untuk sakit apapun Tuhan. Kalaupun ada saat ini juga Tuhan bergumul karena masalah finansial, terlilit utang ya Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami putuskan di dalam nama Yesus. Pemulihan itu boleh terjadi. Dan biarlah juga Tuhan, iman kami Tuhan boleh memberikan kekuatan di dalam kami boleh melangkah dalam setiap masalah. Kalaupun ada Tuhan di antara kami yang terlilit oleh karena dosa-dosa intimidasi dari kuasa iblis, pornografi, dosa oleh karena perzinahan, dosa oleh karena kebohongan dan ketamakan, kecongkakan yang ada ya Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, ampunkan kami. Sehingga kami boleh terus layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah urapan kuasa kasih-Mu senantiasa boleh menyertai kami semua ya Bapa. Kami berdoa secara khusus Bapa juga untuk bangsa dan negara kami di mana kami boleh ada. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemimpin kami. Bapak Presiden Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin Tuhan dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, biarlah urapan kuasa Tuhan boleh menyertai. Bahkan Kau terus pakai setiap pemimpin yang Tuhan percayakan dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk boleh membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkat-berkat Tuhan boleh tercurah atas bangsa dan negara kami. Dan biarlah ini juga Tuhan senantiasa boleh kami rasakan sukacita, dampak di dalam setiap kami Tuhan sebagai warga negara yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami rindu juga Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi, lepas pribadi yang ada Bapa. Engkau yang lebih tahu Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan kerinduan kami ya Bapa. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Bapa. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau urapi kami. Engkau yang terus juga Tuhan berserta dengan kami. Membawa kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk lebih berkemenangan. Bahkan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk setiap rekan-rekan kami Tuhan yang belum sempat hadir saat ini ya Bapa dalam ibadah ini. Terus juga Engkau boleh menyertai mereka. Bahkan untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang ada di cabang yang mengikuti secara online. Kami berdoa secara khusus Bapa biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah buat mereka. Kasih karunia dan penyertaan Tuhan boleh menyertai mereka. Sukacita damai sejahtera-Mu ada bersama dengan mereka. Dan biarlah juga Tuhan dimanapun mereka berada. Kami senantiasa bersatu hati Tuhan. Punya kerinduan untuk senantiasa memuji, memuliakan Dikau Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan mengalaskan untuk setiap doa dan pengharapan kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ia juga akan meneguhkan engkau sampai kepada kesudahannya, sehingga didapatinya engkau tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertolongan dari Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada kerana syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan jangan lupa datang kembali untuk ibadah. Amin.